untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan dari kelas 01 SAKP 013 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan kreasi untuk negeri, inovasi sosial berbasis industri kreatif sebagai salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah ekonomis. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Ibu Purwati Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih atas bimbingan ilmu serta arahan yang diberikan sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil kerja yang telah kami buat. Selamat menyaksikan! Apa itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan kesehatan. Kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga minimnya akses terhadap kesempatan ekonomi, keterampilan, dan kesempatan untuk berkembang. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan adalah persoalan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan peluang, bukan sekedar kurang uang. Dalam konteks yang lebih luas, kemiskinan tidak hanya soal kekurangnya uang, tetapi juga kurangnya akses, kesempatan, dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang muncul dari berbagai aspek sosial, ekonomi, dan struktural. Bagian ini membahas faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses, kesempatan, dan sumber daya. Yang pertama, faktor ekonomi. Ada penghasilan rendah atau tidak stabil, tingginya angka pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dan yang kedua, ada faktor pendidikan, yaitu akses pendidikan yang terbatas, kualitas pendidikan yang rendah, kemampuan atau keterampilan kerja yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya, yaitu diskriminasi gender, etnis, dan status sosial. Norma sosial yang menghambat mobilitas ekonomi dan perkawinan di usia dini. Yang keempat, faktor kesehatan, yaitu penyakit kronis atau kecacatan yang menghambat produktivitas, biaya kesehatan yang makin melonjak tinggi, dan akses layanan kesehatan yang makin menurun dan buruk. Dan yang terakhir ada faktor bencana alam dan lingkungan, yaitu banjir, gempa, kekeringan, dan perubahan iklim, kerusakan lahan pertanian, hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian. Apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah proses menciptakan dan mengembangkan usaha baru berdasarkan ide atau peluang yang ada. Seorang entrepreneur berani mengambil resiko, kreatif dalam mencari solusi, dan mampu melihat kesempatan di balik masalah. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan nilai bagi masyarakat melalui produk atau layanan yang mereka hasilkan. Di era digital, entrepreneurship semakin penting karena siapapun dapat memulai bisnis dengan modal kecil, memanfaatkan teknologi, dan menjangkau pasar lebih luas. Ini bukan sekadar aktivitas bisnis, tetapi cara berpikir yang mendorong inovasi dan perubahan. Apakah entrepreneurship bisa menuntaskan kemiskinan? Entrepreneurship dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan skill masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, dan pembukaan akses pada pasar yang lebih luas. Social entrepreneurship
secara khusus membuka kesempatan agar kelompok rentan memiliki ruang untuk berkembang dan mandiri. Dengan modal bisnis berkelanjutan, pengentasan kemiskinan menjadi lebih realistis karena bertumpu pada pemberdayaan, bukan bantuan sesaat. Kewirausahaan dapat menjadi solusi efektif untuk menuntaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, kewirausahaan bukan hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan melalui inovasi, kerja keras, dan dukungan yang tepat. Manfaat entrepreneurship. Entrepreneurship adalah tentang bagaimana seorang melihat peluang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Ini bukan hanya soal mulai bisnis, tetapi juga tentang keberanian berinovasi, mengambil resiko, dan menciptakan solusi untuk masalah di sekitar. Melalui entrepreneurship, ide sederhana bisa berkembang menjadi usaha yang memberi manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. 1. Menciptakan lapangan kerja. Usaha baru membuka peluang kerja bagi banyak orang. 2. Mendorong inovasi. Entrepreneur melahir ide, produk, dan layanan baru yang memudahkan kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas bisnis membantu perputaran uang dan memperkuat perekonomian daerah. Yang keempat, meningkatkan kemandirian. Individu belajar mengambil keputusan, mengelola risiko, dan bertanggung jawab atas usahanya. Yang kelima, memanfaatkan peluang pasar. Entrepreneurship membantu mengubah peluang menjadi usaha bernilai. Yang keenam, mendorong kreativitas dan keterampilan. Proses menjalankan usaha melatih kemampuan problem solving, komunikasi, dan inovasi. Yang ketujuh, memberdayakan masyarakat. Banyak usaha hadir untuk menyelesaikan masalah sosial dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Cara entrepreneurship mengurangi kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja. Usaha baru membuka peluang kerja bagi orang sekitar, terutama di daerah yang minim kesempatan kerja. Meningkatkan pendapatan. Entrepreneurship memberi alternatif sumber penghasilan, baik bagi pemilik usaha maupun pekerjanya. Memberdayakan kemampuan lokal. Usaha kecil sering memanfaatkan potensi daerah seperti kerajinan, kuliner, atau bahan lokal sehingga masyarakat bisa terlibat langsung. Mengembangkan keterampilan. Proses berusaha melatih keterampilan baru, produksi, pemasaran, manajemen, hingga teknologi. Ini meningkatkan daya saing masyarakat. Meningkatkan akses ekonomi. Banyak entrepreneur membuka usaha yang menyediakan akses murah pada kebutuhan penting seperti makanan, transportasi, atau layanan digital. Mendorong inovasi sosial. Melalui social entrepreneurship, usaha dibuat untuk mengatasi masalah sosial, misalnya pendidikan, sanitasi, atau permodalan mikro. Menguatkan kemandirian finansial. Orang tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, mereka bisa mandiri dan menciptakan peluang sendiri. Industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi manusia sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai. Di dalamnya termasuk berbagai bidang seperti desain, musik, film, fotografi, fashion, kuliner, animasi, arsitektur, hingga konten digital. Berbeda dari industri tradisional yang mengandalkan mesin atau bahan baku, industri kreatif mengandalkan kemampuan berpikir, imajinasi, dan keterampilan. Itulah sebabnya industri ini berkembang pesat di era modern, terutama karena teknologi memudahkan orang untuk menghasilkan karya dan membagikannya ke seluruh dunia. Industri kreatif memiliki peran besar dalam perekonomian, antara lain menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, memperkuat identitas budaya, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Kreativitas yang lahir dari ide-ide segar membuat industri ini selalu berubah, dinamis, dan penuh peluang bagi siapapun yang ingin mencoba. Baik, di sini ada contoh social entrepreneur Indonesia yang kami ambil dari Duanyam. Duanyam adalah salah satu wirausaha sosial di Indonesia yang berhasil memadukan pemberdayaan masyarakat dengan industri kreatif. Mereka memproduksi berbagai produk anyaman berbasis rotan dan palem lontar yang dikerjakan oleh para ibu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Model bisnisnya bukan sekedar hanya membeli kerajinan lalu menjualnya kembali, tetapi mengembangkan desain produk modern, meningkatkan kualitas produksi, melakukan pelatihan keterampilan, membuka akses pasar luas, lokal hingga corporate gifting nasional, hingga menghubungkan perajin dengan peluang ekonomi yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Dengan pendekatan ini,
perempuan perajin di daerah pedesaan memiliki pendapatan tambahan yang stabil, kemandirian ekonomi yang mulai tumbuh, dan tingkat kesejahteraan keluarga yang ikut meningkat. Adapun hasil kreativitas yang dibuat oleh ibu Nusa Tenggara Timur seperti souvenir kantor, souvenir pernikahan, amenities hotel, hampers atau penyimpanan, dan dekorasi rumah.